Shalom. Hari ini kita memasuki hari Minggu pertama di tahun 2021. Ada banyak sekali peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di tahun 2020 lalu. Pandemi COVID-19, krisis ekonomi global dan juga perubahan politik yang besar di Indonesia. Atas semua yang diizinkan Tuhan itu, kita tetap percaya bahwa semua akan dan telah mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, baik sebagai pribadi maupun bangsa Indonesia. Sayangnya banyak orang hanya mau menerima yang baik saja sebagai rencana dan kehendak Tuhan, dan lupa bahwa yang kita anggap buruk dan gagal sekalipun juga ada perkenanan Tuhan di sana. Sesungguhnya masalahnya itu ada pada dan dimulai dari benak ego kita sendiri yang menganggap bahwa yang baik itu harus bermaknakan keuntungan bagi diri kita. Jika kita sehat, kita untung, kita happy, kita berkembang, kita terpandang, maka itulah yang kita anggap baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan itu baik dan memperhatikan keseimbangan bagi semua. Pandemi bisa juga dilihat sisi baiknya, seperti memulihkan kesehatan alam, udara, dan keluarga. Mengajarkan kepada kita efisiensi, kreatif, dan hidup bergantung pada kemurahan Allah. Jika kita mengalami kerugian dan keuangan kacau, maka itu artinya kita juga harus mulai menimbang dengan bijak mana yang penting dan mendesak, dan mana yang hanya kebutuhan tersier. Jika selama ini kita abai terhadap kesehatan dan kebersihan, sekarang mau tidak mau kita dipaksa melakukannya hingga menjadi pola hidup keseharian kita. Saya harap saat ini kita tetap bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk ibadah raya Minggu pagi dengan pujian dari PPR 1 nomor 55. Nanti ayat yang ketiga kita pujikan sambil berdiri. Di dalam kasih Allah. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan.
di mana di minggu pertama di tahun 2021 kami dapat berbakti, memuji dan menyembah akan Allah yang hidup, yang memelihara dan menolong hidup kami. Kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Dipersilakan duduk. Dunia saat ini tidak hanya goncang oleh situasi ekonomi yang berdampak luas pada peningkatan kriminalitas. Orang tanpa ragu untuk merampok, membegal, bahkan sampai membunuh. Dan para pelaku banyak juga anak di bawah umur, berusia sekolah, ada SMP, ada SMA. Manusia juga berhadapan dengan sang pembunuh yang berukuran ultra mikroskopik, yang kabarnya terus merubah diri atau bermutasi menjadi lebih berbahaya daya penularannya. Cemas, takut, ya, itu juga bisa jadi perasaan kita semua. Tetapi sebagai anak Tuhan tetaplah percaya dan berharap penuh pada Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih, lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pujian PPR 1 nomor 103 akan mempersiapkan kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Tuhan memelihara engkau.
Terima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Itu karena kasih dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dan curahkan di dalam kehidupan setiap kami. Dan inilah iman keyakinan kami di dalam Kristus. Ketika kami memasuki tahun 2021, kami juga tetap percaya pemeliharaan Tuhan ada pada setiap kami yang hatinya berpaut penuh kepada Tuhan. Bahkan kami akan melihat dan merasakan tangan Tuhan yang terulur menopang kehidupan kami, sehingga lewat mulut kami akan memuji-muji nama Tuhan dan mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan setiap kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami ingin serahkan jemaat-Mu yang Tuhan izinkan mengalami beberapa pergumulan di dalam kehidupan ini. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami kelemahan iman, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, kehidupan keluarga dan rumah tangga yang dibangun. Kami juga percaya Tuhan Engkau akan tolong. Tuhan akan memberi kelepasan dan kelegaan kepada sidang jemaat-Mu, sehingga mereka juga boleh memuji-muji Tuhan. Betapa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami ingin membawa kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami juga serahkan untuk pelayanan kami bersama-sama di tahun 2021 ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan Engkau akan menaruh hikmat marifat-Mu dari hamba Tuhan, majelis, aktivis sampai dengan sidang jemaat, menjadi satu tim yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan bekerja bersama-sama. Tidak hanya setiap kami akan diberkati dan menjadi saluran berkat bagi jemaat di tempat ini, tetapi kami juga merindukan gereja kami akan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lain
yang belum mengenal akan Engkau. Kami serahkan pelayanan kami bersama ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Kami juga ingin serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk keamanan, ketenteraman yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi negeri kami. Kami boleh melewati perayaan Natal dan tutup tahun serta buka tahun dalam keadaan yang baik karena kami percaya ini adalah tanda berkat Tuhan yang Engkau beri dan sediakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan pemerintahan ke dalam tangan kasih-Mu, taruh hikmat marifat-Mu kepada Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga dalam memimpin dan mengarahkan negeri ini akan menjadi semakin tertata dengan baik. Perekonomian menjadi semakin baik. Kehidupan bernegara, berbangsa juga akan semakin bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk menciptakan kedamaian di negeri kami ini. Kami serahkan untuk pandemi COVID yang masih kami alami, kami percaya, kami menunggu-nunggu dan menanti-nanti waktu Tuhan. Kami meyakini akan segera berlalu, sehingga kami boleh dengan segenap hati berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk kota, kecamatan, Bangsri, dan Kabupaten Jepara. Kebaikan kemurahan Tuhan tercurah atas kota kami. Banyak orang yang akan dilawat oleh kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami ingin serahkan setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini, yang dengan penuh kesungguhan hati memuji dan menyembah akan Engkau. Kami percaya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami persembahkan ibadah kami. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami di pagi hari ini ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Srianto. Mari kita menyambutnya dengan pujian, Kau berfirman dan sembuhkanku. Lewat
Kami datang Bapa, betapa kami bersyukur telah kami nikmati pemeliharaanmu yang sempurna sampai akhir tahun 2020 dan Tuhan membawa kami untuk memasuki tahun 2021. Kami ingin menyerahkan diri supaya kebenaran firman-Mu memandu kami. Bagaimana kami menapak lanjuti kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami pada tahun 2021 ini. Roh-Mu yang kudus kiranya dengan sempurnanya hadir untuk memandu dan memimpin kami, urapi hamba-Mu dalam Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Semua selamat. Selamat semua ya. Kita bersyukur sudah bisa memasuki tahun 2021 ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran 13, dan kita akan membaca mulai ayat 21 sampai 27. Temanya sampai 22 sampai 27. Saya akan membaca apabila, ini Keluaran 13, Keluaran 13 mulai ayat 20. Ya, saya akan langsung ke sana sehingga saya tidak perlu membaca supaya tidak mengulang. Saya hanya sampaikan bahwa firman Tuhan kali ini dari Keluaran 13 ayat 21 sampai 27 dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mana haleluya? Keluaran 13 ayat 17. Tema yang diberikan kepada saya mulai ayat 18. Tetapi karena di situ dimulai dengan kata tetapi, itu kan berarti ada penyebabnya kok nganggo tetapi ku apa gitu ya. Karena itu saya mulai dengan ayat yang ke-17 untuk mencetakkan apa maksudnya kata tetapi di situ. Next. Setelah Firaun, nah ini kata tetapi itu diterangkan di sini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, Tuhan juga khawatir juga loh. Sebenarnya karena itu pakai strategi. Nah, kenapa tidak? Mestinya itu bisa 6 bulan itu. Perjalanan antara Mesir sampai Kanaan itu 6 bulan itu bisa. Tapi kenapa dibuat 40 tahun? Itu sing salah sopo, begitu ya saudara. Nah, bangsa Filistin itu bangsa yang sudah terlatih berperang.
Sedangkan bangsa Israel di sana hanya pembantu, budak. Nah, budak itu kan urusannya mau masak memasak, cangkul mencangkul, dari urusan perang itu tidak ada. Sehingga kalau dia tiba-tiba mereka menghadapi peperangan, ya keok, ya gitu. Tuhan pakai strategi begitu. Jadi kenapa tidak lewat Filistin yang sebetulnya dekat? Begitu mereka ketemu ya balik lah, memang tidak kulino perang kok, disuruh perangan begitu. Itu antara lain. Tetapi poin yang kedua adalah kenapa 40 tahun supaya Israel mempunyai pengalaman bersama Allah lama. Kalau Anda baca di dalam ayat-ayat yang lain, Israel dengan Allah itu malah disebut perjalanan pernikahan. Pernikahan antara Allah dan Israel. Nah, saudara-saudara yang nikah, kira-kira kalau Anda nikah itu kepingin cepat mati, cepat pisah atau pengen lama? Ya, orang kalau nikah bisa sampai tahun emas, ya, itu kan lebih bangga daripada mosok kawin kayak 3 tahun kok mati. Ya ada. Jadi ada proses lebih lama yang lebih menguntungkan, yang memang disengaja oleh Tuhan supaya Israel punya pengalaman, katakan hubungan pernikahan dengan Allah. Yang ketiga, saudara, orang yang sekolah itu biasanya makin lama itu mesti otaknya diharapkan lebih kaya daripada orang yang sekolah mau 5 tahun, 6 tahun kan begitu. Sekolahmu biar aku sedilok tok Pak, kan. Tapi sekolah sampai doktor begitu kan lama. Dari S1 saja sampai ke dokter paling tidak kan tambah 7 tahun. Tapi kalau orang sudah sampai pendidikannya kayak begitu kan umumnya diperhitungkan sebagai orang yang punya lebih banyak daripada yang pendidikannya sedikit. Jadi menjawab ini, kenapa harus lewat yang lain tidak Filistin? Tuhan ingin memperkaya pengalaman mereka bersama-sama dengan Allah. Yang pertama tadi, mereka tidak biasa perang, kalau tiba-tiba harus perang, otomatis dia akan langsung balik. Jadi untuk menghindari itu, maka dia harus berputar perjalanan. Tidak mustahil juga saudara, kadang-kadang saya dan Anda dalam menghadapi situasi, kita kayaknya ya diputar-putar, harus lewat sini, setelah ini baru ini itu. Sejarah itu akan membuktikan bahwa Anda juga diperlakukan seperti itu. Jadi jangan heran, harus melalui tahap-tahap begitu dalam rangka memperkaya kebersamaan kita dengan Allah. Harapannya kita lebih bijaksana daripada orang yang sekolahnya hanya sebentar. Gitu. Next. Tetapi Allah menuntun bangsa itu bukan berarti Tuhan juga melepas kesuwen, tidak juga, karena memang pernikahan tadi. Ya, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi latihannya di sana baru. Jadi sambil perjalanan itu mereka juga dilatih berperang. Kalau dulu kan ujuk-ujuk tidak mungkin. Semua yang ujuk-ujuk tidak baik. Jadi harus dilatih dulu. Perjalanan itu membuat orang Israel juga mulai terlatih berperang. Bukan hanya menghadapi orang-orang yang harus dilalui, tetapi juga binatang-binatang buas dan berbagai kesulitan yang harus mereka tempuh. Ya, jadi Israel di tanah Mesir dikatakan apa? Orang Israel, saya ulang, Laut Tiberau. Nah, Anda juga pernah membayangkan bagaimana orang Israel bisa membuktikan yang namanya mujizat. Ya, mosok laut iso garing gitu. Kalau dia lewat Filistin, dia tidak bisa melihat mujizat itu. Tapi justru harus melewati Laut Tiberau
mereka baru ngerti. Jangan dianggap orang Israel itu ceta dengan Tuhan, loh, enggak juga. Pembantu, budak, bagaimana mereka bisa melihat Allah secara jelas. Di sini mongot kerja, ora digaji ya. Nah sekarang dia melihat Tuhan yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu dilatih, saudara. Jadi mujizat itu terjadi kenapa? Masalah. Kalau tidak ada masalah, Anda tidak bisa menikmati mujizat. Bukan bejijat loh, mujizat. Ya. Jadi saudara, kalau Anda menghadapi masalah, apapun bentuknya, sebetulnya Tuhan ingin menggiring Anda supaya Anda memahami mujizat Allah. Bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Itu bisa terjadi karena ada masalah, ada kesulitan. Oleh karena itu jangan berkata bahwa ya aku sembahyang tenanan wis Kristen masalah terus. Saya pikir kok tidak begitu ya. Masalah itu saudara-saudara mengkondisikan saya dan Anda untuk melihat ada mujizat. Ya, saya pernah cerita, saya sejak kecil dulu dipersiapkan oleh orang tua saya menjadi tentara. Dulu zaman saya masih kecil, pangkat paling baik itu tentara. Saiki wis ora lain ya. Waktu saya kecil tuh rasane wong nek dadi tentara begitu tuh wah. Saya sendiri waktu masih SD itu lihat bangga begitu. Orang tua saya juga mempersiapkan saya supaya nanti jadi tentara. Sehingga guru saya kelas 6 SD, karena itu sahabat bapak, sampai dia tuh punya timbangan dan alat untuk ya. Setiap saya masuk begitu, saya diukur. Wah, kurang tinggi kamu. Rengen. Rengen. Ditimbang, oh kurang berat kamu, push up. Begitu saya tuh, guru saya sampai fanatik bahwa saya harus jadi tentara. Sehingga saya ujian SMP belum pengumuman, waktu itu ada pendaftaran catam. Catam itu calon tamtama. Jadi kalau jadi paling pelet satu, gak penting, yang penting tentara. Begitu waktu itu saya sudah mendaftarkan jalan kaki 20 kilo, kepingin jadi tentara. Ayah saya tentara, jadi KKN ada waktu itu. Nah kami menanti, setelah 1 bulan, wakil kepala desa yang namanya Kami Tuwo datang. Nah ada apa Pak? Aku minta maaf. Kenapa Pak? Aku sudah tua. Saya penasaran kenapa sih orang ini. Kenapa Pak? Saya itu sudah menerima surat panggilanmu. Terus surat itu saya taruh saku. Bajunya saya cendelkan. Orang bisa kan selesai pakai baju dicendelkan lagi. Nanti makainya kapan tidak ngerti. Nah setelah saya pakai ini itu sudah 15 hari yang lalu. Saya lupa bahwa itu ada suratmu. Nah ini baru saya berikan tapi sudah 15 hari yang lalu. Waduh, yo gagal toh. Mau panggilan 15 hari yang lalu tentara, masa terlambat kok 15 hari. Wah saya rasanya kayak muarah saudara. Nah dipersiapkan sejak kecil. Tinggal masuk saja kok ini lupa ini loh. Ya. Rasanya kan ya marah juga. Tapi kemudian setahun kemudian, lama sih. Wakil kepala desa itu datang lagi. Nang, kenapa? Untung kamu. Kenapa untung Pak? Kalau kamu dulu jadi tentara, suratnya enggak lupa, kamu sudah dikirim di Kalimantan Utara, semua temanmu mati. Ya. Oh iya semua mati. Mungkin kalau kamu ikut ya mati di sana. Waktu itu kan ada peperangan antara Malaysia dengan Indonesia, perbatasan. Memang teman saya yang bareng daftar ke itu dikirim ke sana, semua mati. Loh kayak gitu kan mujizat. Ada masalah, saudara. Tapi ketahuilah itu alat Allah dalam rangka akan memberikan Anda mujizat. Israel, ya, dia lari-lari menghadapi lautan. Bingung dia. Piye ini, kan begitu. Tetapi kan ada Musa, pukul itu laut, ya garing, itu kan mujizat dia jalan. Pada waktu jalan tentara Firaun mengejar, tapi
Tiba-tiba begitu dia selesai, laut dikembalikan. Mereka mati semua. Nah, saudara, kesulitan demi kesulitan diizinkan terjadi untuk saya dan Anda. Persis seperti anak-anak sekolah. Bagaimana supaya dia nampak bahwa dia pandai? Diberi tes, diberi ulangan, diberi ujian, itu kesulitan. Kalau tidak ada ujian, ada sekolah yang mengatakan, mari masuklah di sekolah sini. Kamu tidak usah tes, tidak usah ujian, langsung mendapat sarjana. Ada sekolah yang baik itu biasanya malah dikatakan banyak tesnya, banyak ujiannya, kan begitu. Kalau sekolah tidak ada tes, tidak ada ujian, pinternya di mana? Nah, lihat kenapa orang Israel harus begitu? Sekali lagi, dia harus melihat mujizat Allah. Next. Nah, ini tadi untuk melihat bagaimana sikap Allah terhadap orang pilihannya. Ya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ya, jadi saya dan Anda sebagai orang percaya itu bukan sembarangan. Kita ini dipilih oleh Tuhan sebagai mempelai wanita, dan Kristus juga menyatakan diri sebagai mempelai laki-laki. Saudara, mana ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan lalu jutaan. Ya, yang namanya mempelai itu kan jalan pun digandeng, naik becak digandeng, kan begitu. Sebetulnya Tuhan dengan saya dan Anda dalam situasi yang seperti itu. Maka di tempat lain kita kadang-kadang dikatakan, aku di atas telapak tangan Tuhan. Jadi diperhatikan loh saudara. Saya tidak tahu Anda menikmati atau enggak. Kita ini saudara itu berada di dalam perhatian Allah khusus. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar beragama. Menjadi orang Kristen, lihat dikatakan di sana seperti suami istrinya Tuhan. Mosok Tuhan tidak memperhatikan secara khusus. Sukacita kita yang tertinggi bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita terima, tapi karena kita dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, masa dibiarkan saja? Corona boleh ada, katanya krisis-krisis boleh ada. Kok pengalaman saya bersama jemaat, kok pengaruhnya ya enggak sih? Ya. Bahkan gereja-gereja banyak yang merasa ada untungnya. Saya mendapat kesaksian dari GKMI Peniel Ambarawa, itu anak-anaknya dekat dengan kami. Pada waktu ibadah tidak ada corona, orang-orang kalau memberi persembahan itu, ya tidak ada yang ngecek. Itu ada 1.000, ada 2.000 gitu kan, dimasukkan itu, kan tidak ada yang lihat. Tapi setelah kebaktian di rumah, mereka diberi amplop. Dan amplop itu sudah ditulis namanya. Mana ada orang punya nama dimasuki amplop itu 1.000 atau 2.000. Naik saudara, persembahannya malah naik. Ya, karena orang mesti malu memberi lebih jelek. Kalau orang dilihat itu kan ada untungnya begitu. Oke, next. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ingat, ini orang Israel pindah ke Mesir justru karena Yusuf mengalami berbagai kesulitan. Ingat, Yusuf mulai dari dilemparkan ke sumur, dijual menjadi budak, di penjara, semua kesulitan. Tapi justru kesulitan itu mengkondisikan Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Nah, ini mujizat tuh kayak begitu. Tapi setelah di sana dia mati, sebelum mati dia bisa pesen. Nanti kalau pindah ke Mesir, dia tahu bahwa dia akan pindah ke Israel. Tolong kuburanku juga dibawa ke sana. Tulang-tulangku
Orang pilihan Allah itu tidak takut mati, saudara. Itu Yusuf juga tidak takut mati. Dia akan tahu bahwa dia akan mati. Tetapi untuk itu supaya tetap menyatu dengan orang Israel, minta supaya tulang-tulangnya dibawa ke Mesir, ke Israel juga. Next. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Saudara, perjalanan Israel kita pun tidak bisa, seandainya dicoba tidak kuat. Bayangkan berjalan kaki, tidak punya sangu apapun. Kalau toh sangu ya meh jajan opo. Tidak ada warung, tidak ada toko, apalagi Indomaret. Ya, Indomaret tidak ada, Alfamaret juga tidak ada. Mbak Utari si bejo, pastorin sedak pasar. Ya. Jadi walaupun kan cepet mau apapun ada begitu. Israel tuh padang gurun, padang pasir, panas. Pakaian mau ganti dari mana? Mandi pun mungkin malah tidak pernah mandi, itu tidak tahu kayak apa. Jenggotnya mesti tidak pernah dicukur. Nah, itu mesti kayak Pak Dimas semua itu jenggotnya panjang-panjang begitu ya. Nah, oke, next. Tuhan berjalan. Nah, ini yang menarik, saudara. Memang Israel mengalami kesulitan, penderitaan, masalah, tetapi Tuhan di depan. Tuhan tidak melepas begitu saja. Ya, pelbagai kesulitan yang akan mereka alami, justru Tuhan sudah mendahului di depan. Pasti itu dalam rangka untuk mengusir pelbagai malapetaka yang akan menyentuh umat Israel. Saudara, saya banyak menyampaikan kepada jemaat, Corona itu bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya sejak dulu Corona bentuknya lain. Istilah orang Jawa itu yang namanya pagebluk sejak dulu ada. Pendeta Paulus Sugeng Wijaya dalam khotbahnya untuk memperingati 100 tahun, dia juga ingat bahwa GKM itu muncul ketika waktu itu ada virus flu. Ya, mungkin sekarang dan Anda flu tidak masalah. Waktu flu datang pertama kali, jutaan orang menjadi korban. Nah, ketika jutaan orang menjadi korban flu, di situ GKMI mulai bangkit. Ya. Tentu dalam rangka bertugas menyelamatkan orang-orang supaya ketika dia kena flu dan mati tidak masalah, karena pasti akan masuk surga. Nah, sekarang sudah ditemukan obat. Nah, corona ini dalam rangka, ya. Tapi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, tidak harus takut, ya, karena Tuhan di depan kita, di depan flu, corona, apapun yang akan menyerang saya dan Anda, itu dia dulu yang kena, gitu, saudara. Lihat di sana, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Karena sana panas, saudara, pasti lebih dari 50 derajat. Saya dan Anda 30 derajat lebih sudah panasnya kayak ini. Oh, di sana mungkin bisa sampai 70-80 derajat. Panasnya kayak apa? Tapi Tuhan tahu bahwa panas itu memang tidak menyenangkan, karena itu dia datang di depan dalam bentuk tiang awan. Tiang awan itu mendungisasi itu membuat mereka bisa dilepaskan dari panas terik matahari yang menyengat. Oh, Tuhan tahu tuh, dulu tidak ada payung memang. Karena itu tiang awan menjadi payung bagi mereka. Dan Tuhan hadir di sana. Memang ada mungkin yang kepeksa kepanasan karena dia keluar dari komunitas mereka itu. Lihat, pada siang hari tiang awan untuk menuntun mereka di jalan,
Dan pada waktu malam tiang api. Waktu itu mau beli rek di mana? Ya kalau malam. Padahal kalau situasi yang begitu itu kalau malam kan gelap gulita. Saya seringkali kalau naik mobil dari sini ke Keling lebih dari jam 10, wah itu gelap gulita saudara. Dulu sih ada listrik-listrik yang dibuat dengan sinar matahari, tapi orang itu kebangetan. Akinya dicolongi, aki yang listrik alam itu dari sinar itu dicolongi, mati kabeh. Uangku kebangetan loh saudara. Ditulungi apik iku bales elek iku. Menungso itu kayak begitu ya. Dulunya masih puadang bagus, sekarang wis peteng dedet meneh ya. Karena apa? Lah akine dicolong akan murup kok ngendi gitu. Nah, tapi ini tidak perlu aki. Ini tidak perlu korek. Tuhan, tiap malam pun mereka tidak kegelapan. Karena apa? Tuhan datang dalam bentuk tiang api. Mau kemanapun, ya, saudara, Tuhan begitu rupa begitu ya, untuk membuktikan penyertaannya kepada orang Israel, supaya mereka nanti bisa menceritakan kepada orang lain. Tuhan yang memilih Anda itu sangat-sangat bertanggung jawab, sangat-sangat memanja Anda. Lihat, kita kan juga mendengar ceritanya bagaimana mereka tidak membawa makanan, tapi roti tiap pagi datang, sehingga mereka masak pun sampai kewalahan. Ikan, burung setiap saat datang, siap untuk dimasak. Kalau hanya burung, kalau hanya daging, kalau hanya roti, kalau hanya makanan, mereka tidak pernah kekurangan. Air, kalau Musa disuruh oleh Tuhan untuk menyentuh batu, batu itu keluar, airnya memancar. Sehingga mereka tidak ada kata, ora ono ngombe, ora ono aqua. Ini ada, waktu itu tidak ada aqua. Sehingga Tuhan tetap memelihara mereka. 40 tahun, mereka harus menyaksikan bagaimana Allah memelihara dia tidak pernah kekurangan, padahal tidak dapat gaji, tidak dapat hadiah Natal atau hadiah tahun baru kan tidak ada. Tapi mereka sebetulnya tidak pernah kekurangan. Ya, saya yakin juga setiap saya dan Anda sampai hari ini, siapa yang karena corona kekurangan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, angkat tangan. Siapa yang karena corona sehingga pernah tidak makan 1 minggu, angkat tangan. Gak ada kan? Bukankah itu bukti nyata? Ya, penyertaan Tuhan. Dalam waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka berjalan siang dan malam tidak takut. Next. Nah, ya itu memang kita tidak ada yang moto waktu itu. Ya, sopo waktu itu belum ada HP, sehingga untuk membayangkan tiang apinya dalam bentuk yang kayak apa, ya itu hanya bayangan saja, kira-kira kayak begitu gitu ya. Lalu tiang api, next. Nah, ya, itu kan kayak begitu ya. Next. Sekarang piye gambar ke, yang jelas memang itu ada. Next. Tadi yang dua-dua. Nah, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat ini sudah ditulis paling tidak 3.500 tahun yang lalu. Belum pernah ada yang bantah, belum pernah ada yang melawan. Itu berarti inilah kebenaran Allah. Kenapa Israel harus mengalami itu? Untuk bercerita kepada saya dan Anda, Allah yang memilih saya dan Anda, bukan Allah yang sembarangan. Itu sungguh-sungguh Allah. Karena itu jangan takut menghadapi apapun juga. Ya, kita memang harus protokol kesehatan oke. Tapi pelindung kita yang utama bukan itu. Ya, pelindung kita yang utama ya ini Allah yang menjadi tiang awan dan tiang api ini.
Kita mengikuti, jangan cacatlah soal itu. Kayak naik sepeda motor pakai helm itu kan jangan catatlah soal itu. Tetapi penyertaan Tuhan lebih dari itu. Ya, next. Nah, ini Keluaran 15 ayat 26. Janji Tuhan. Pada waktu itu jangan dianggap tidak ada penyakit. Banyak di sela-sela kehidupan mereka. Tapi firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan, coba ini janji Allah bukan janji David, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Orang Mesir dibiarkan, tapi umat pilihan Allah tidak. Ya, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan kau. Seandainya toh harus sakit, Tuhan bisa menyembuhkan. Secara saya pikir kita senang memasuki tahun 2021 dengan ayat-ayat ini yang akan membawa saya dan Anda jangan takut. Berapa kali di Alkitab ditulis jangan takut? Siapa ingat? Di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, berapa kali ditulis jangan takut? 365 kali. Itu berarti setiap hari Tuhan menyediakan saya dan Anda, ojo bedi, jangan takut. Ya, karena apa? Tuhan yang kita rayakan kemarin secara nasional diberikan tema apa? Ingat, tema Natal nasional, Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu membuktikan bahwa manusia tidak bisa kepada Allah. Tuhan yang datang kepada saya dan Anda dalam bentuk Immanuel. Tuhan beserta saya dan Anda. Lah kalau Tuhan beserta saya dan Anda, sing mbok wedeni apa? Ya. Oh, Tuhan kita luar biasa secara pasti. Kami yakin pasti Tuhan akan memberikan kepada saya dan Anda yang paling mensejahterakan. Selamat tahun baru, Tuhan makin menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami tidak hanya mendengar janji, tetapi sesungguhnya kami mendengar bukti. Bahkan kami mengalami bagaimana Tuhan menyertai hidup kami menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami iman yang konsisten dan konsekuen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Bangsri, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Srianto yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Pak David datang bersama, Mas Susilo. Mas Susilo duduk di pojok ya. Terima kasih Mas Susilo yang setia mendampingi Bapak. Sampaikanlah salam kami juga untuk majelis dan jemaat GKMI Keling yang Bapak layani. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita
untuk pekerjaan dan pelayanan di tempat ini dan juga bagi sesama. Ayat nats yang akan kita baca sebagai pengantar persembahan adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap pergumulan hidup kami, apapun yang kami hadapi, tangan Tuhan senantiasa menopang, menuntun dan memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami datang membawa persembahan kami. Tuhan, inilah persembahan kami. Kami mohon, layakanlah ya Bapa, berkatilah, menjadi berkenan di hadapan hadirat-Mu, menjadi berkenan dalam pelayanan-pelayanan dimanapun dapat kami lakukan, dan biarlah semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahan yang hidup, kami mengucap syukur dalam doa. Amin. Dipersilakan duduk, persembahan akan kita masukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu keluar. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berbahagia, kita akan mengakhiri ibadah raya Minggu pagi ini. Peganglah teguh firman Tuhan sebagai penguat iman saat kita membuka dan memasuki tahun 2021 ini. Bahwa Allah itu tetap baik dan teramat baik. Dan Allah yang baik itu akan tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikan yang lintas kepentingan, lintas batas agama, dan lintas makhluk, dan lintas kepemilikan. Ia akan mengasihi dan merahmatkan kebaikannya kepada siapa saja. Ia mendatangkan panas dan hujan bagi siapa saja. Bagi yang soleh maupun yang bejat. Bagi semua makhluk dan alam semesta. Semua dikasihi Allah sebagai milik kepunyaan sendiri. Karena itu tetaplah bersyukur. Naikkan ucapan syukur atas segala perkara. Yang sehat maupun sakit. Untung maupun buntung. Happy maupun keki. Berkembang maupun meradang. Terpandang maupun tertendang. Sebab semuanya ini diizinkan Tuhan. Agar kita bisa lebih mengerti. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan itu. Bagi hidup kita. Selamat menapaki tahun 2021. Tetaplah percaya bahwa kebaikan yang cukup dan mencukupkan itu telah disediakan buat kita di tahun 2021 ini. Pujian dari PPR 1 nomor 200 bersama-sama akan kita pujikan untuk mengiringi akhir dari ibadah raya kita minggu ini. Pujian ini akan kita nyanyikan 2 kali. Bagian pertama kita nyanyikan sambil duduk. Nanti bagian yang kedua kita nyanyikan sambil berdiri dengan pembagian. Para ibu atau kaum perempuan akan menyanyikan bagian awal. Dan kaum bapak akan melanjutkan di bagian kedua. Setelah itu kita mengulangi lagi bersama-sama di bagian yang kedua. Bapakku di surga menjagaku. Badai
kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Lenrita Sinaga. Tambahkan iman di dalam pengiringan kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan akan membawa Ibu Rita semakin mengasihi dan ingin memberi yang terbaik di dalam hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk rumah tangga, pekerjaan yang ditekuni, agar lewat keluarga yang Tuhan anugerahkan akan menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu sebelum kembali ke tempat dan melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saling memberi salam satu dengan yang lainnya. Silakan duduk, ambil saat teduh.